Kami dari kelompok Maxwell akan mempresentasikan tugas fisika. Perkenalkan, nama saya Kayla Guantira sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Arkan Gali Robial sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Mohepal Teguh Prayoga sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Vindi Afia sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Lisa Dwi Novianti sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Jahrati Aulia sebagai pemateri 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Maxwell akan mempresentasikan tugas fisika. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kayla Guantira. Di sini saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran fisika dan juga kesimpulan dari fisika. Jadi ada apa saja sih tujuan dari pembelajaran fisika? Ada 3 tujuan pembelajaran fisika. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa dan siswi. Yang kedua untuk mempelajari fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di alam sekitar atau alam semesta. Dan nomor 3 adalah untuk menambah wawasan agar siswa dan siswi selalu berpikir secara logis. Perkenalkan, nama saya Arkan Gali Robial. Saya sebagai pemateri 1 akan membacakan apa itu fisika. Fisika adalah studi ilmiah tentang materi, unsur-unsur pokoknya, gerak dan perilakunya dalam ruang dan waktu, serta entitas-entitas terkaitnya, yaitu energi dan gaya. Fisika adalah salah satu disiplin ilmu yang paling mendasar. Seorang ilmuwan yang mengkhususkan diri dalam bidang fisika disebut fisikawan. Fisika adalah salah satu disiplin akademis selama 2 milenium terakhir. Fisika, kimia, biologi, dan cabang-cabang matematika tertentu merupakan bagian dari filsafat alam. Tetapi selama revolusi ilmiah pada abad ke-17, ilmu-ilmu alam ini bercabang menjadi upaya penelitian yang terpisah. Fisika bersinggungan dengan banyak bidang penelitian interdisipliner seperti biofisika dan kimia kuantum, dan batas-batas fisika tidak didefinisikan secara kaku. Ide-ide baru dalam fisika sering menjelaskan mekanisme fundamental yang dipelajari oleh ilmu-ilmu lain dan menyarankan jalan penelitian baru dalam disiplin akademis ini dan lainnya seperti matematika dan filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohepal Teguh Prayoga. Sebagai pemateri 2, saya akan menyampaikan apa itu IPA. IPA adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang alam semesta, termasuk benda-benda alam, fenomena alam, dan makhluk hidup. IPA juga mencakup proses penemuan tentang alam secara sistematis dan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Afia. Saya dari kelompok Maxwell. Saya di sini sebagai pemateri 3 yang akan membahas produk fisika. Fisika sebagai produk body of knowledge. Pengertian produk adalah hasil penyelidikan atau penelitian yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis menjadi kumpulan pengetahuan. Produk fisika dibagi menjadi 7 macam. Di antaranya ada fakta, prinsip, rumus, model, konsep, hukum, dan teori. Contoh penggunaan metode ilmiah dalam penelitian fisika seperti membuat observasi, merumuskan pertanyaan, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan yang terakhir ada menarik kesimpulan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Dwi Novianti sebagai pemateri 4 akan membacakan fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses, a way of investigating, pengertian cara untuk metode ilmiah untuk menemukan dan mengembangkan pengertian fisika. Langkah metode ilmiah ada 6, yaitu 1. Observasi, 2. Merumuskan masalah, 3. Membuat eksperimen, 4. Mengumpulkan dan menganalisis data, 5. Menarik kesimpulan, dan 6. Publikasi dan uji ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarati Aulia. Sebagai pemateri 5, saya akan membacakan fisika sebagai sikap. Fisika sebagai sikap adalah a way of thinking. Pengertiannya adalah sikap ilmiah yang memiliki pada saat mempelajari dan meneliti fisika. Sikap ilmiah ada 7 macam, yaitu rasa ingin tahu, objektif, jujur, tekun, teliti, berpikiran terbuka, dan kreatif. Jadi kesimpulan dari fisika itu apa sih? Nah, kesimpulan dari fisika adalah fisika bukanlah hanya kumpulan dari sebuah teori dan juga rumus-rumus, karena fisika mencakup 3 aspek yang saling melengkapi untuk memahami fisika secara utuh. 3 aspek itu apa saja? Yang pertama adalah produksi. Produksi itu pengetahuan yang telah teruji, dan yang kedua adalah produksi metode ilmiah untuk menemukan atau membuktikan sebuah pengetahuan. Yang ketiga adalah siliap, yaitu perilaku ilmiah yang mendukung proses penemuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kok presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi